Hey guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Kali ini kedatangan sebuah smartwatch yang menurut saya cukup murah dan bergaransi 6 bulan di Indonesia. Ini dia, Soundpads Watch One. Kalau kita lihat-lihat untuk dari desain, ini bentuknya kotak. Waktu pertama kali pakai smartwatch ini, saya sih berasanya ini cukup ringan guys, dan nyaman banget. Kalau saya timbang, ini beratnya cuma 37 gram aja guys. Cukup ringan menurut saya untuk dipakai sehari-hari ya. Dan saya juga berasa cukup pas di lengan saya yang kecil ukuran 16 cm. Di bagian strap juga ini tidak terlalu besar ya. Untuk di bagian strapnya ini saya ukur 20 mm. Dia bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya ya, kalau kalian kurang suka dengan model TPU seperti ini. Dan strapnya sendiri menurut saya cukup bagus dan kokoh loh guys. Di sini juga ada logonya Soundpads. Soundpads apa ya bacanya? Untuk materialnya sendiri menurut saya juga cukup oke, dia cukup solid. Cuma untuk di bagian belakang ini dari plastik. Dia ada 4 titik sensor ya, kalau dilihat dari sini. Cuma kalau yang aktif sepertinya cuma 3 titik sensor aja nih. Kita tes di bagian heart rate-nya. Dan saya juga cukup suka untuk desainnya yang cukup imut ya. Kalau dipakai oleh ladies sih ini cukup cocok lah ya. Dan ini saya coba ukur dengan jangka ya. Untuk lebar diameternya ini sekitar 35 mm lebih ya, tidak terlalu besar. Untuk panjang atau tinggi dari case look to look ini 49 mm lebih, ya hampir 50 lah. Dengan ketebalannya 11 mm lebih, ya standar lah smartwatch. Untuk kecerahan layarnya sendiri juga cukup oke menurut saya, walaupun memang warnanya ini belum IPS ya guys. Tapi untuk dibawa ke tempat outdoor ini terlihat cukup jelas. Dengan brightnessnya ini saya tidak sampai full aja juga udah cukup jelas. Untuk ukuran displaynya dia 1,4 inch, cuma kalau dilihat begini dagu atas dan bawahnya agak tebal ya. Untuk resolusinya 320 x 320 pixel, pantesan jelas banget ya. Dan dia masih menggunakan TFT LCD screen. Kalau kita lihat ini harganya di Tokopedia atau toko hijau, dia harganya ini di sekitar 300 ribuan, dan ini harga promo ya guys. Dia garansinya 6 bulan Indonesia. Untuk sensitivitas layarnya menurut saya ini cukup biasa ya. Bagian tombol juga cukup clicky. Untuk watch face tersedia dia 5 pilihan dari smartwatchnya. Dan kita lihat di aplikasinya. Aplikasinya adalah Soundpads Sport. Ini kita lihat di app-nya dia tidak ada watch face tambahan ya guys. Jadi hanya ada di smartwatchnya aja. Untuk aplikasinya dia seperti ini guys. Bagian rest wake kita bisa aktifkan melalui aplikasi. Screen timeoutnya bisa sampai 15 detik. Dan di aplikasinya ini tidak bisa terhubung ke Strava ya guys. Untuk tampilan notifikasi masuk seperti WA dan lainnya seperti ini. Dan untuk telepon masuk seperti ini notifnya. Di bagian baterai capacity-nya ini 260 mAh. Tertulisnya dia baterai life sekitar 10 hari ya, bisa bertahan. Untuk waterproof sudah IP68. Menurut saya sih cukup aman ya terkena air gitu ya, karena tidak ada lubang mic atau speaker gitu guys di bagian case-nya. Untuk Bluetooth-nya juga sudah menggunakan versi 5.0. Di bagian rest wake ini menurut saya cukup responsif dan bagus sih. Oke, sekarang kita lihat sedikit di fiturnya guys. Kalau kita slide ke bawah seperti ini menu shortcut-nya ya. Kita bisa tap dan mengatur brightness settingnya dari luar langsung. Lalu ada Find Phone, DND, dan di setting. Di setting ini cukup dikit sih ya settingnya. Dia melalui smartphone atau aplikasinya langsung. Di slide ke atas untuk melihat menunya ya. Ya, menunya seperti ini tampilan UI-nya. Di bagian mode sport tersedia 12 fitur olahraga. Dia tampilannya seperti ini dan belum ada GPS ya. Untuk music control, ini dia hanya bisa play, pause, next, and preview. Tidak ada pengaturan volume dari smartwatch-nya ya. Harus melalui handphone juga. Ya, fitur yang tidak ada dari smartwatch ini ya seperti SPO2, blood pressure juga tidak ada. Dan mungkin juga ini layarnya, mungkin kalau yang biasa pakai layar IPS, ini dia belum IPS ya, masih standar TFT. Tapi cukup terang banget guys, kalau di luar outdoor itu masih kelihatan dengan jelas. Walaupun tidak full brightness. Dan kekurangannya juga di bagian watch face mungkin dikit ya, dari bawaan smartwatch-nya aja. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan atau berbagi informasi dari smartwatch Soundpads Watch One. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Saya Freddy, and see you next video.